Halo semuanya, balik lagi sama aku Iska di channel Kriminal, Creepy Midnight Paranormal. Di podcast kali ini, aku akan menceritakan salah satu paranormal experience yang aku alami sendiri pas waktu aku kelas 2 SMP di sekolah aku. Dan kejadian ini tentang kesurupan massal. Jadi langsung aja kita ke ceritanya. Oke, di sini aku mau jelasin dulu nih gimana posisi dari sekolah aku. Jadi, sekolah aku ini terletak di salah satu daerah, tapi masih di Kabupaten Bogor dan bukan di pusat kotanya. Sekolah aku ini bersebelahan persis sama sebuah SD negeri. Dan waktu aku kelas 2 SMP, aku tuh kan dapat kelasnya di lantai bawah. Jadi semua yang kelas 2 itu ada di lantai bawah, kelas 1 ada di lantai 2, di lantai atas, dan kelas 3 itu di bagian belakang. Nah, kelas aku ini bersebelahan sama UKS, terus di samping UKS itu ada kelas lain sampai ke belakang. Kalau dari kelas aku, barisan kelas aku ini, itu dibatasi sama sebuah tembok, yang di balik tembok itu adalah kantin SD. Terus kalau dari UKS ke belakang dibatasi tembok dan di balik tembok itu adalah tempat pemakaman umum. Sebenarnya dari zaman aku kelas 1 SMP itu tuh nggak pernah ada kejadian aneh satupun. Walaupun kita bersebelahan persis sama tempat pemakaman umum. Ya paling adalah ngelihat beberapa sosok, paling sekali dua kali, dan itu jarang banget. Jadi ada mungkin sebulan sekali atau berapa kali, enggak yang tiap hari seliwar enggak. Tapi baru kali ini kelas 2 SMP aku ngalamin yang namanya di sekolah itu ada kesurupan massal. Jadi kejadiannya itu sekitar jam setengah 10, pokoknya mau masuk ke istirahat pertama itu kan jam 10. Nah, di saat itu kelas aku itu masih ada pelajaran, belum istirahat, tapi di kelas lain itu ada yang jam kos. Nah, pas jam setengah 10 itu kita semua ngedengar ada salah satu siswa yang teriak-teriak dari kelas lain, dan itu nggak tahu kenapa akhirnya si siswa itu dibawa sama teman-temannya ke UKS yang ada di samping kelas aku. Otomatis kan jadi rame banget kan, kelas aku juga pada bingung ada apaan. Dan akhirnya ketika pas istirahat kita semua ke UKS. Kalau aku nggak ke UKS, aku nunggu di luar karena memang UKS penuh banget. Terus akhirnya yang jadi korban itu nggak cuma satu. Jadi teman-teman yang nganter pun ada beberapa yang jadi korban. Ada yang nangis, ada yang ketawa-ketawa, pokoknya macem-macem deh, nggak cuma satu korban. Terus ada nih salah satu temennya yang keluar, mungkin karena di UKS rame, dia duduk di depan kelas aku. Terus aku nanya, ada apaan sih gitu kan. Ya namanya siapa sih orang orang mana yang nggak penasaran tiba-tiba ada kejadian aneh kayak gini. Terus ya udah aku nanya ke temennya, ada apaan? Terus kata temennya itu nggak tahu, dia juga sebenarnya nggak tahu asal mulanya itu kayak gimana. Cuma katanya ada salah satu siswa yang mengusik mereka, yang asalnya itu dari tempat pemakaman umum itu. Akhirnya mereka marah dan menyebabkan kejadian kesurupan massal ini. Di situ aku juga sebenarnya nggak bisa nanya sampai detail banget karena teman aku yang aku tanya ini itu lagi keadaan kayak abis nangis gitu loh, dan dia juga lemes, bingung kenapa bisa terjadi hal yang kayak gini. Terus ya udah akhirnya aku masuk ke kelas karena aku nggak berani di luar dan aku nggak berani ngedeketin korban tersebut karena takutnya malah aku yang kena atau mungkin jadi banyak korban lagi kan. Ya udah akhirnya aku istirahat di dalam kelas. Nah, terus ada nih teman kelas aku, inisialnya ya panggil aja Tata. Sebenarnya aku sama Tata ya bisa dibilang deket, tapi ya nggak terlalu deket banget. Deketnya karena memang kita di satu perumahan, dan pada saat itu Tata memang dari pagi itu kondisinya kurang fit dan mukanya tuh pucat. Terus pas mulai jam pelajaran, nggak tahu kenapa si Tata ini tiba-tiba nangis. Kita tuh nggak ada berpikiran negatif sama sekali. Pokoknya yang kita kira Tata itu sakit gitu. Nah terus teman sebangkunya tuh nanya ke si Tata kenapa, tapi Tata nggak ngejawab. Akhirnya aku coba tanya karena kan
Ya siapa tahu dengan aku nanya ke Tata itu ngejawab. Terus aku nanya, "Ta, kenapa?" gitu. Dan tiba-tiba pas aku tanya kayak gitu, Tata cuma diem aja. Tetapi gak lama kemudian Tata langsung ketawa ngakak banget, dan ketawanya tuh kayak cekikikan gitu loh, bukan ketawa suara dia tapi kayak suara orang lain gitu. Habis ketawa dia nangis lagi, habis nangis dia ketawa lagi, pokoknya berulang-ulang kayak gitu. Dan dari situ udah fix ini bukan sakit tapi Tata kesurupan. Dan nangisnya tuh bener-bener kayak gitu. Dan dari nangis itu dia langsung ketawa cekikikan kayak suara Miss K ya gitu, ketawa hihihi gitu. Dan itu bener-bener bikin aku merinding banget kan. Dari situ udah aku baru tahu kalau dia itu bukan sakit. Terus aku langsung ngejauh dong, karena aku takut malah aku yang kena. Aku langsung balik ke bangku aku. Terus nggak tahu kenapa dari situ aku tuh ngerasa pengen banget ngeliat ke arah jendela yang berbatasan sama SD itu. Akhirnya aku ngeliat ke belakang, ke arah jendela, dan aku lihat di jendela itu ada satu sosok laki-laki. Aku nggak tahu ini anak kecil atau orang tua. Pokoknya badannya itu pendeknya kayak anak SD kelas 6 atau SMP yang belum puber gitu loh. Pokoknya ya tingginya segitulah, nggak yang tinggi kayak orang dewasa. Pokoknya sepostur anak-anak SD. Tapi mukanya itu muka tua, mukanya tuh benar-benar kayak orang tua. Tapi posturnya anak-anak, kurus. Terus dia itu ngelihat tajam ke arah aku. Jadi dia nggak melotot, cuma ngeliatin aku terus. Di situ aku langsung merinding banget, dan seketika itu juga kepala aku langsung berat. Udah, jadi beratnya itu apa ya? Kalau kita kan duduk kita masih bisa menyanggah kepala kita tegak kayak gini. Dan itu tuh benar-benar berat, kayak kayak dikasih beban di leher yang sampai kita nggak bisa tegak gini, tapi bisanya cuma nunduk kayak gini. Dan begitu lihat si sosok itu aku cuma bisa nunduk. Terus aku ngerasa kayak sedih banget, dan di saat itu juga aku langsung nangis. Akhirnya udah nih, aku sama guru aku dibawa ke kantin. Jadi kantin itu ada salah satu staff dari sekolah, ya aku nggak tahu sih staff bagian apa, cuma bapak-bapak gitu, staff dari sekolah yang memang dia bisa akan hal kayak begitulah, bisa mengobati. Aku dibawa ke sana, terus aku disuruh duduk di bangku, di sofa waktu itu. Aku pada saat itu ditanya sama guru aku, "Kamu kenapa?" Aku cuma bisa nangis dan aku nggak bisa jawab. Selama aku jalan ke kantin pun, aku tuh jalannya sambil nunduk karena sedih. Terus si bapak yang tadi tuh bilang, ini bukan kesurupan, tapi dia ketempelan sama satu sosok. Tapi beliau tidak menyebutkan ciri-cirinya kayak gimana, beliau cuma bilang ini ketempelan gitu loh. Terus ini itu nangis ya karena dia ditempelin sama si sosok itu. Jadi sebenarnya itu tuh suasana sedih dari si sosok yang nempelin badan aku, katanya gitu. Terus ya udah aku langsung diobatin. Jadi waktu itu yang aku inget dari punggung aku ini itu dia entah kayak narik apa ya, cuma kerasa badan lu kayak ketarik gitu loh, dan panas. Punggung aku tuh jadi kayak panas gitu loh. Dia narik dari punggung aku sampai ke kepala, pas di ubun-ubun itu entah apa yang dicabut, pokoknya kayak langsung plong aja gitu. Dia langsung narik dari arah ubun-ubun aku, terus rasanya tuh langsung plong. Dan aku langsung kayak linglung, kayak orang bingung, ini aku kenapa sih gitu, kenapa aku di sini, kenapa aku tadi nangis. Aku diusapin mukanya pakai air yang udah dia doain, terus aku disuruh minum.
Udah dari saat itu ya alhamdulillah nggak ada kejadian yang kayak gimana sih. Terus beliau bilang, nanti ke musola aja ya, jangan ke kelas gitu. Terus pas aku ke musola, ternyata di musola malah rame banget, orang-orang pada kesurupan. Jadi murid-murid yang kesurupan yang tadinya dibawa ke UKS, tapi karena si UKS-nya itu penuh, akhirnya dibawalah ke musola. Jadi musola itu kayak tempat kedua lah buat menampung murid-murid yang kesurupan sambil dikeluarin gitu loh sosoknya. Karena di musola rame, aku takut lagi kejadian kayak tadi. Akhirnya aku bilang ke teman aku, udah deh kita ke depan kelas aja, tapi nggak usah masuk ke kelasnya, kita ke depan kelas aja, duduk di terasnya. Terus ya udah aku dibawa ke sana, dan di kelas aku tuh udah nggak ada Tata, jadi Tata itu udah dibawa ke ruang capsek. Akhirnya udah nih nggak nyampe, biasanya kan kita pulang sekitar jam 2 jam 3, tapi ini tuh pas zuhur kita semua dipulangin karena emang kondisi sekolah tuh udah kacau banget kan. Terus akhirnya kita pulang, aku juga pulang nih sama teman aku. Terus begitu nyampe rumah aku langsung bebersih, aku langsung mandi. Sepanjang di perjalanan tuh aku sebenarnya sambil nanya-nanya ini aku kenapa gitu, terus sambil doa-doa juga kan. Ya udah sih, semenjak hari itu besok-besoknya alhamdulillah nggak pernah ada kejadian apapun. Terus seperti biasa besoknya masuk lagi, tapi aku nanya nih karena penasaran kan, aku nanya ke teman aku, kenapa itu kemarin si Tata, gimana ceritanya? Terus katanya si Tata itu pas di ruang capsek dia makin jadi deh istilahnya. Dia nangisnya makin kenceng, ketawanya makin kenceng. Jadi ketawanya tuh benar-benar kayak orang yang puas abis ngejailin gitu loh. Terus abis itu nangis lagi, ketawa lagi, dan akhirnya ya udah berhasil sih, berhasil sembuh lah istilahnya. Terus akhirnya dia kasihan banget, bener-bener kayak lemes, nggak ada daya. Terus dia dijemput sama orang tuanya, akhirnya dia pulang. Dan ini bener-bener first time pengalaman aku merasakan rasanya ketempalan itu kayak gimana. Dan aku mau pesan buat kalian, jangan pernah kalian mengusik kehidupan mereka, karena kita pun kalau misalkan diganggu kehidupannya bakalan marah kan. Ya mereka juga gitu, kalaupun mereka diganggu mereka juga bakalan marah. Dan takutnya kalau misalkan mereka marah akan timbul kejadian yang gak kita inginkan. Dan kalau misalkan kejadian itu terjadi, itu bakalan susah banget lah buat nanganinnya. Kayak ya bisa ditanganin, cuma kita bakalan kewalahan banget gitu loh kalau misalkan kita tidak berpengalaman dan tidak tahu cara menanganinya itu gimana. Jadi lebih baik kita mencegah hal-hal itu biar tidak terjadi. Semoga cerita ini bisa kalian ambil hikmahnya masing-masing, dan semoga cerita ini bisa menghibur kalian. Nantikan lagi cerita paranormal experience lainnya di channel Kriminal. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain notifikasi loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa.